kelompok 5 dulu, setelah itu kelompok 1, setelah itu kelompok 3, setelah itu kelompok 4, terakhir kelompok 2. KOB yang bagaimana KOB sudah bisa kita mulai? Muncul kan? Muncul. Kelompok 5 ini. Ini halamannya kelompok 5. Silakan. Bapak Ibu, kelompok 5, ketua dan sekretaris, apakah sudah siap untuk presentasi? Ya, Pak Budi mana ya? Atau langsung saya aja, Pak? Kak. Maksimal 7 menit tadi ya, Lenta ya? Per kelompok. Bu Titin aja, Bu Titin. Oh iya, baik. Selamat siang, Ibu Bapak. Ini yang dari sticky notes merupakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 5. Artinya berkaitan dengan nomor 1, ya, baik Pak Budi. Berkaitan dengan nomor 1, kami merefleksikan bahwa pandemi menjadi wadah atau sarana di mana kita semua berjumpa dengan Allah yang hadir dalam berbagai wajah. Dan oleh karena itu, gereja perlu melakukan definisi ulang terhadap eklesiologi gereja. Dan kemudian terus membangun kesadaran dalam memanfaatkan kearifan lokal, karena itu dipandang sebagai potensi gereja di kekinian zaman, dan menajamkan kreativitas pelayanan dalam berbagai segi, khususnya kami menyoroti tentang IT. Dan tidak lupa juga bahwa ketika kita ada di dunia, ada di bumi, maka manusia perlu membangun persahabatan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dan juga perlu dibuat kesehatan mental dengan cara berpikir, bertindak sebagai para pelayan dengan mengedepankan diakonia yang berkeadilan. Dengan konteks saat ini, maka gereja meratap dan merasakan bersama apa yang dirasakan oleh umat dan juga dunia. Dan tidak kalah penting, pandemi ini juga menyadarkan setiap kita untuk memiliki gaya hidup yang sederhana, berkecukupan atau singkatnya ugahari. Lalu bagian yang ini satu-satu atau langsung, Kak? Langsung aja semua sampai Ya. nomor 4 ya, nanti diberi kesempatan pada kelompok lain. Yang kedua, dengan itu ada teologi alternatif, kami menyebutnya demikian, baik itu teologi ratapan, resiliensi, keheningan, persahabatan, keseimbangan hidup, bahkan juga keberpihakan kepada kaum marginal yang paling rentan, termasuk menunjuk kepada diri sendiri. Dan ada teologi tubuh, ada juga teologi respons, kemudian juga tetap diingat teologi kontekstual, dalam hal ini membangun kearifan lokal, dan juga teologi yang mengedepankan pada keluarga dan masyarakat. Dan karenanya yang nomor 2 ini juga penting bagi gereja, redefinisi terhadap 3 tugas panggilan gereja. Juga pemanfaatan atau optimalisasi kelengkapan pelayanan. Jika kita banyak menggunakan multimedia, yang kita maknai bahwa multimedia sebagai produk budaya yang manusia hasilkan oleh karena hikmat yang Tuhan berikan. Lalu nomor 3 ini berkaitan dengan STT, apa yang dilakukan oleh STT, revisi kurikulum, baik itu teologi atau bahkan dogmatika yang mengedepankan kontekstual, kemudian adanya kurikulum yang berkaitan dengan konteks kekinian. Ketika kita bicara ada teologi bencana, baik itu alam ataupun non-alam. Non-alam itu kita kaitkan dengan COVID-19 atau mungkin hal-hal lain yang mengemuka di waktu-waktu ke depan. Kemudian pemanfaatan IT, ya, pemanfaatan IT, ruang-ruang virtual yang rasanya perlu ditambahkan sebagai mata kuliah di kampus. Juga adanya mata kuliah pilihan. Ada 2 hal, ada 2 teori, yaitu pertanian dan peternakan. Juga bagian yang penting juga pastoral, ya, pastoral yang tidak dipahami hanya sebagai mata kuliah pilihan. Juga perlu dipandang juga, perlu ditambahkan juga pertukaran antar dosen
dari masing-masing STT ada kuliah umum, diskusi lintas wilayah, kemudian tiap-tiap STT saling mendukung dalam penerbitan jurnal. Di masa pandemi ini sangat dimungkinkan terlebih ketika menggunakan media secara daring. Lalu yang keempat, ketiga lembaga ini menjadi jejaring yang utuh dan karenanya harapan dari kelompok 5 Persetia menjadi jaringan perubahan yang dapat memberikan masukan banyak terhadap gereja, bahkan juga mendorong sekolah-sekolah teologi pun juga melakukan perubahan. Dan harapannya juga semiloka yang kita lakukan dari hari kemarin 2 hari yang lalu sampai saat ini bisa dilakukan secara reguler dengan tema-tema kekinian yang memperkuat sekolah teologi atau bahkan setiap teolog dan setiap kita semua, termasuk di dalamnya ada BMPT KKI. Dan Persetia pun juga dapat melakukan workshop atau lokakarya di waktu-waktu ke depan. Dan ada jejaring yang dioptimalkan untuk seluruh lembaga pendidikan teologi di Indonesia. Tujuannya apa? Ada penelitian, promosi hasil penelitian dari para akademisi dan praktisi Kristen Indonesia. Itu yang bagian Persetia. Lalu yang Perwati ada apresiasi yang disampaikan oleh peserta di kelompok 5 karena punya daya juang, cara berpikir yang melakukan pembaruan dan perubahan. Oleh karenanya diperlukan jejaring, ya, memperkuat komunitas perempuan sehingga menjadi bagian besar terhadap dampak perubahan tidak hanya bagi Indonesia tetapi yang lebih mengerucut pendidikan teologi, akademisi, gereja atau bahkan generasi-generasi yang ada di bangsa kita. Juga perlu dibangun strategi sistem yang lebih lincah ketika realita yang dihadapi banyak penolakan terhadap pemikiran yang berbasis keadilan gender yang sampai saat ini masih terasa, yang masih terjadi di lingkungan gereja-gereja. Dan harapannya Perwati juga terus belajar, berjuang, memberikan banyak hal dalam upaya perubahan terhadap umat dan bangsa, dan kaum perempuan terlibat lebih banyak lagi dalam edukasi dan advokasi. Dan ada penguatan kapasitas bagi para perempuan di lingkup teologi praksis, bahkan juga di tengah konteks pandemi, dan Persetia pun juga diharapkan memiliki kurikulum berbasis online dengan rekomendasi adanya e-library, ya, perpustakaan online antar universitas atau bahkan STT. Dan BPK Gunung Mulia tentu ada realita yang diungkapkan oleh rekan kita kemarin, salah seorang narasumber, maka realita itu pun juga menjadi tantangan buat BPK Gunung Mulia, sehingga harapan kami dari kelompok 5 dimungkinkan dengan adanya e-book, ya, soft copy berbayar yang bisa diakses secara digital, baik itu pustaka dari dalam maupun luar negeri yang bisa diakses oleh dosen ataupun mahasiswa, yang kemudian adanya kerjasama atau jejaring-jejaring dengan dunia usaha dalam rangka fundraising atau penggalangan dana, menolong sekolah-sekolah teologi untuk menerbitkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen, dan adanya upaya untuk mengedukasi para mahasiswa dalam membuat tulisan-tulisan atau bahkan melakukan penelitian. Lebih kurang seperti itu, Ibu Bapak, kelompok 5 berterima kasih untuk 3 wadah ini yang melakukan dan memperlengkapi setiap peserta dalam semiloka. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan? Kak Lenta, saya jadi. Makasih Kak. KOB yang ngarahin kita. KOB. Ya, baik. Silakan, Terima Kak. kasih Titin untuk presentasi dari kelompok 5. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain, kita ada waktu 3 menit untuk memberikan tanggapan. Langsung open mic saja karena saya share screen jadi tidak bisa lihat. Langsung open mic dan sebutkan nama, kemudian sampaikan tanggapannya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Saya ada sedikit. Baik, silakan Bapak.
di dalam masa pandemi ini, selain apa yang sudah disampaikan semua itu gereja perlu membentuk kelompok-kelompok pemerhati kecil gitu. Karena kan khususnya gereja besar, nggak mungkin kan hamba Tuhan menangani semua. Nah, makanya perlu membentuk kelompok-kelompok wilayah. Maksudnya setiap wilayah berapa orang dibentuk. Supaya mereka yang kelompok itu yang dekat itu bisa saling memperhatikan. Sehingga ada masalah, jemaat yang mengalami masalah, kena COVID, apa bisa ditangani dengan cepat gitu. Nah, itu usul saya. Terima kasih. Terima kasih Pak usulannya. Ada lagi kah Bapak Ibu? Silakan 1 orang atau 2 orang lagi mungkin kalau masing-masing bisa 1 menit. Silakan. Ya, Adi, saya Adi. Kak Iren, mangga, silakan. Terima kasih untuk kelompok 5 itu khususnya kepada ketiga institusi ini untuk secara reguler membuat semiloka. Nah, apakah kelompok punya usulan konkret? Kira-kira tema apa yang diusulkan di sini? Terima kasih. Terima kasih Kak Iren. Silakan kalau ada 1 lagi, masih ada 1 menit. Oke, kelihatannya luar biasa sudah ya presentasi kelompok 5. Kita beri aplaus baik melalui reaction maupun langsung di kamera kita. Terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 5. Berikutnya kita akan lanjut dengan kelompok 1. Silakan, tadi kebetulan saya membantu di kelompok 1, ada Pak Adi tadi yang sudah disepakati akan presentasi. Mudah-mudahan 7 menit cukup ya Pak Adi, silakan. Baik, Bu Upi, terima kasih. Saya mewakili kelompok 1 karena tadi sekretarisnya berhalangan atau terlambat, jadi saya membantu. Mohon nanti Pak Minggus bisa melengkapi sekiranya kalau ada yang kurang ya Pak ya. Terima kasih. Jadi cukup banyak tanggapan respon dari kelompok kami untuk poin 1. Di situ juga tertayang, tapi sekilas saya coba mau menyampaikan maksud dari poin-poin itu, bahwa memang dalam situasi pandemi ini gereja memang diharapkan untuk terus memikirkan teologi, memikirkan ulang teologinya, terutama juga pelayanan, dan secara khusus fokus dimulai dalam keluarga-keluarga gitu ya. Apa yang dilakukan diantaranya dimulai juga dengan ratapan sebagaimana kemarin Profesor Joas juga ungkapkan itu, dan juga mengajak kita melakukan simulasi atau mempraktekkan. Lalu kemudian itu semua mengingatkan, menyadarkan kepada kita betapa pandemi itu menunjukkan bahwa manusia itu memang rapuh dalam hal bukan hanya mudah mati ya atau gampang mati karena pandemi virus yang tidak nampak dengan kasat mata, tetapi kerapuhan juga dalam hal emosi, kalau saya catat tadi ya, dalam hal emosi, bahkan dalam refleksi, dalam berteologi juga mungkin ya kata-katanya, kalau kurang tepat tolong dilengkapi Pak Minggus, yang menunjukkan bahwa kita ini memang harus terus bersandar, bergantung kepada Tuhan gitu. Karena kerapuhan itu berdampak kepada mental health yang bisa menambah atau memperkeruh relasi yang tidak baik, yang bisa paling dekat adalah dengan keluarga, kemudian relasi dengan sesama yang lain karena kondisi dan situasi tersebut. Sehingga perlu sebuah upaya untuk bersama-sama pulih, saling memulihkan. Yang utama memang harus pulih bersama dengan Tuhan, yang dilakukan melalui tadi catatan saya meratap, kemudian langsung kembali ibadah-ibadah keluarga yang sederhana, yang kuat, dan tentunya pelayanan pastoral yang sistematis atau terstruktur untuk mereka yang benar-benar terluka, entah ada keluarganya atau saudara atau jemaat yang meninggal karena COVID. Itu menjadi sebuah atensi khusus supaya pemulihan itu benar-benar bisa berlangsung secara utuh ya. Namun di sisi lain perlu juga diingatkan karena ada beberapa yang memang orang masih menganggap COVID itu masalah rekayasa atau konspirasi, sehingga dibutuhkan dikembangkan sense of crisis, terutama untuk di daerah-daerah yang memang penyebarannya tidak terlalu banyak sebesar di daerah kota-kota begitu ya.
Selain itu diperlukan juga support group yang bisa mendukung upaya-upaya pemulihan dalam proses yang juga bisa dilakukan di tengah situasi sekarang ini dengan cara-cara virtual, baik video call, via Zoom, sehingga pelayanan-pelayanan pemulihan penjangkauan lewat pastoral tetap bisa dilakukan meskipun dalam hal tidak bisa bertemu secara fisik. Itu untuk pertanyaan tadi poin 1 ya Bapak sekalian. Kemudian untuk pelayanan pertanyaan kelompok poin kedua, secara jelas di situ apa saja yang diusulkan kelompok kami terkait teologi-teologi yang bisa kita usulkan untuk berteologi di tengah situasi sekarang ini. Teologi kebangkitan, teologi solidaritas, teologi pemulihan, teologi politis, teologi tubuh, ekoteologi, teologi virtual ini terkait juga dengan media-media online yang kita gunakan untuk pelayanan ya. Teologi semesta terkait dengan fenomena pandemi ini tentunya sangat dipengaruhi, disebabkan dan berdampak juga kepada lingkungan, dan semuanya itu bisa dirangkum dalam teologi holistik yang memang harapannya bisa menjangkau. Saya pribadi melihat seperti apa penjangkauan dari teologi holistik ini menjadi sesuatu yang sangat perlu digumulkan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini usulan-usulan dari kelompok kami terkait juga dengan kurikulum ya terhadap pendidikan teologi gereja. Ada entrepreneurship, kemudian pengembangan pastoral di situasi atau konteks pandemi, kemudian mata kuliah teologi informatika yang mungkin perlu diberikan sebagai salah satu keterampilan dasar para mahasiswa teologi ketika nanti akan melayani di era digital sekarang ini. Kemudian ada pelayanan kreatif bukan hanya sekedar menarik, indah, tetapi juga bernilai ekonomis ya, karena di tengah pandemi ada banyak sekali yang terdampak tentang sumber-sumber keuangannya begitu. Jadi memang dibutuhkan kreativitas yang sebenarnya itu juga masuk dalam mata kuliah atau teologi entrepreneurship ya, kewirausahaan. Dan tadi juga ada yang mengusulkan secara konkret di daerah-daerah tertentu yang memang relevan itu mata kuliah pertanian dan peternakan organik. Lalu sesuai juga konteksnya ada mata kuliah teologi kelautan atau kepulauan, dan tentunya mata kuliah teologi kontekstual yang integratif. Itu yang ketiga. Yang terakhir ada cukup banyak usulan-usulan konkret terkait dengan situasi yang ada, dikhususkan BPK Gunung Mulia agar dapat menerbitkan e-book buku-buku yang sudah selama ini ada dalam versi cetaknya bisa jadikan e-book juga. Salah satunya juga untuk terbitan-terbitan atau tulisan-tulisan dari penulis lokal Indonesia ya, domestik, bukan dari luar negeri. Lalu kemudian BPK udah secara umum itu. Untuk persetia saya terlalu kecil tulisannya nih. Untuk Perwati diharapkan bukan hanya memang mendapat apresiasi dari kelompok kami tadi, cukup bagus upaya atau pengembangan Perwati diharapkan, tetapi juga dapat melibatkan cowok-cowok juga, bukan hanya feminis ya, tapi kalau para pria juga bisa dilibatkan untuk upaya pengembangan teologi yang relevan di situasi sekarang. Kemudian pengembangan website-website yang lebih up to date untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat ya, perlu menjadi kebutuhan yang bisa dikatakan sangat relevan untuk ketiga lembaga ini. Usulan yang lain adalah untuk Persetia diharapkan membuat kegiatan-kegiatan rutin tetap ditingkatkan, khususnya untuk pendampingan publikasi mahasiswa di daerah Indonesia Timur ya. Kemudian pendampingan untuk anggota, lalu perwakilan dari lembaga dan peserta Semiloka membuat buku yang berisi bungkahan rampai hasil Semiloka ini. Itu usulan konkret dari kelompok kami yang terakhir. Diharapkan karena tadi berangkat dari diskusi kelompok itu ada banyak sekali pemikiran-pemikiran, usulan-usulan konkret
yang relevan yang kami pikir kelompok lain juga mungkin juga banyak memunculkan hal itu, kami mengusulkan agar bisa dibuat buku ya, si bunga rampai. Demikian dari kelompok 1 dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Minggus atau dari rekan kelompok atau gimana Bu Obe? Saya serahkan deh. Iya, silahkan Pak Minggus, cukup ya. Baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu dari kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan, ada waktu 3 menit. Silakan 1-3 orang barangkali. Cukup jelas semuanya ya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berdiskusi dengan hangat. Kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan Bapak Ibu perwakilan kelompok 3. Baik, saya Bu Obe. Ya, silakan Ibu. Bapak Ibu, saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil diskusi kami terkait dengan yang pertama, refleksi teologis di tengah pandemi. Jadi kami membagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok untuk pendidikan, lalu gereja, dan juga lembaga. Dari sisi pendidikan, pergumulan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah teologi berkaitan dengan perkuliahan yang daring, bahwa segala sesuatu sekarang memakai internet, teknologi internet yang menuntut juga perubahan metode pengajaran dan pembelajaran baik dari dosen maupun mahasiswa. Hanya catatannya bahwa sekalipun segala sesuatu menggunakan internet, jangan sampai internet itu menjadi dewa, mengalahkan ketergantungan kita kepada Tuhan, karena segala sesuatu bergantung kepada internet supaya kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik, jangan sampai itu menggantikan Tuhan begitu. Lalu juga dari sisi gereja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh gereja, bahwa gereja harus dengan kondisi pandemi ini dipaksa untuk melihat keluar, bukan hanya berfokus kepada yang di dalam gereja saja, tetapi melihat kondisi yang di luar dan dipaksa untuk merubah cara pandang gereja, cara berpelayanan gereja, bahkan struktur dan organisasi gereja itu sendiri juga harus menyesuaikan. Iman kita pun dalam hal ini dituntut perwujudannya. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita bukan hanya beriman secara teori, tetapi kita mewujud nyatakan iman tersebut dengan mempedulikan dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan berbicara tentang refleksi pandemi ini, ada redefinisi ya. Jadi salah satu anggota kami menyampaikan kita perlu mendefinisikan ulang Injil. Jadi Injil itu bukan hanya soal teks, tetapi kita individu per individu adalah Injil itu sendiri. Kita surat terbuka yang menyampaikan kabar sukacita bagi orang lain di sekitar kita yang dalam kondisi pandemi ini pasti berdampak sangat amat buruk bagi setiap orang. Nah, bagaimana keberadaan kita itu menjadi peacemaker ya, pembawa damai, pembawa sukacita kepada mereka yang sedang bermasalah, bukan sebaliknya. Kita justru membuat mereka yang sudah tertekan, sudah sakit menjadi semakin sakit, seperti itu. Lalu baik lembaga-lembaga juga perlu membuat sebuah desain yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Dan dengan virtual, saya pikir kelompok 3 berpikir bahwa Persetia, Perwati, maupun BPK Gunung Mulia bisa, apa yang sudah dibuat dengan Semiloka ini bisa dilanjutkan, bahkan dikembangkan. Saya pikir kelompok-kelompok lain juga sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan itu. Lalu, poin yang kedua, teologi apa yang bisa kami bangun dari kelompok 3, ada beberapa hal terkait dengan teologi yang bisa kelompok 3 bagikan di tengah krisis pandemi ini. Itu ada teologi ratapan, teologi bela rasa, teologi sesak. Jadi jangan tunggu sesak baru mencari Tuhan, tetapi dalam segala kondisi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu juga ada teologi kehadiran,
makna kehadiran kita kepada orang lain. Walaupun memang secara fisikly kita nggak boleh dekat-dekat, harus jaga jarak, tapi kehadiran kita ketika mereka dalam kondisi yang terpuruk, lewat chat WA, video call, atau kepedulian-kepedulian yang bisa kita kirimkan, makanan, vitamin, dan lain sebagainya. Jadi kehadiran kita bagi orang lain itu seperti apa? Lalu yang ketiga dan keempat ini ya, rekomendasi untuk sekolah teologi, gereja, lalu juga Perwati, Persetia, dan BPK Gunung Mulia. Saya pikir sama dengan kelompok yang lain. Yang paling penting untuk teologi, sekolah-sekolah teologi perlu mengembangkan atau menerapkan ya, walaupun memang sudah diterapkan terkait dengan kampus merdeka, merdeka belajar itu. Bahwa sekolah-sekolah teologi khususnya yang ada di bawah Persetia mungkin dengan koordinasi dari Persetia bisa menolong dengan mata kuliah pilihan yang disesuaikan sesuai dengan konteks dari masing-masing sekolah teologi itu juga. Lalu untuk Perwati sama dengan kelompok yang lain, Perwati ini walaupun isinya persekutuan perempuan berpendidikan teologi, tetapi juga melibatkan kaum laki-laki dalam pelayanannya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau dikembangkan. Teman kami dari Halmahera menyampaikan Perwati bisa membuka kelompok-kelompok pendampingan untuk penyembuhan mental bagi orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 ini. Lalu juga Persetia, Perwati, dan BPK Gunung Mulia mengembangkan pertemuan perjumpaan virtual seperti ini bukan hanya untuk pendeta, dosen, dan orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga, tetapi juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa. Lalu untuk BPK Gunung Mulia dan ketiga lembaga ini membuat pelatihan penulisan, pelatihan teknik-teknik menulis. Banyak orang sudah hebat menulis, tapi sebagian orang mungkin memang masih terkungkung dengan ide-ide, tetapi untuk menerapkan dalam tulisan itu masih agak susah. Lalu juga terkait dengan e-book yang memungkinkan banyak orang bisa mengakses buku-buku tersebut. Lalu mungkin itu saja dari kami kelompok 3. Jika ada tambahan dari teman-teman kelompok atau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Obe. Ya, terima kasih Kak Mary. Teman-teman silakan dari kelompok lain atau dari kelompok 3 masih ada tambahan. Jika tidak ada komentar ya, dari Pak Franklin Purba setuju dengan rekomendasi untuk pelatihan penulisan buku. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi atau ada, silakan saya beri kesempatan langsung open mic saja, Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi tanggapan untuk hasil dari kelompok 3. Ya, nampaknya cukup jelas, jadi saya akan lanjut dengan kelompok 4. Silakan Ketua atau Sekretaris kelompok 4. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3, yang cukup hangat juga tadi diskusinya. Ya. Baik, kami dari kelompok 4, makasih Kak. Kami dari kelompok 4, tadi sebenarnya ketuanya ada Pak Ronald, tapi kemudian kami dipercaya untuk memimpin dan saya persilahkan Kak Amadeo untuk membacakan hasil diskusi kita. Silakan Kak. Oke, iya, terima kasih Kak Arni atas kesempatannya dan juga teman-teman semua. Ada beberapa hal, ada beberapa poin diskusi yang kami bisa sampaikan di sini. Ada 4 pertanyaan yang juga telah kami jawab. Dan saya akan membacakan sejumlah jawaban atas pertanyaan pertama tentang refleksi di kala pandemi. Yang pertama, ada gereja yang less institutionalized. Jadi gereja yang sudah tidak lagi memperhatikan sekat-sekat atau batasan tembok gerejawi. Di sini gereja-gereja ditantang untuk bisa meluaskan cakrawalanya, tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tetapi juga bisa mengembangkan suatu bentuk ekumenisme baru, di mana sekarang ini orang semuanya sudah via
media sosial, lalu juga via online ketika beribadah, dan ini semua meluruhkan batas-batas spasial yang selama ini menjadi kendala bagi banyak gereja untuk membangun persaudaraan ekumenis. Lalu kemudian yang kedua, ada salah satu respons juga dari anggota kelompok kami yang menyebutkan bahwa di masa pandemi ini menurut yang bersangkutan teologi harus berangkat dari refleksi atas pandemi. Jadi teologi tidak lagi top down, tidak lagi berangkat hanya dari tradisi-tradisi yang sudah lama dipegang, tetapi juga menerima input dan juga masukan dari situasi pandemik yang sekarang sedang kita hadapi ini. Kemudian mengenai tubuh bukan lagi menjadi objek yang bekerja, namun justru menjadi bagian dari pekerjaan itu sendiri. Ada satu respons juga, jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Dan ada satu refleksi yang juga menarik tentang pelayanan. Disebutkan bahwa Paulus itu dipenjara berkali-kali dan tidak bisa kemana-mana, tapi dia juga bisa tetap melayani. Sehingga pandemi ini bukan menjadi alasan bagi para pelayan Tuhan untuk mengurung diri dan mengisolasi diri dari melayani, tetapi justru membuat kita terpanggil untuk melayani dengan cara-cara yang baru, yang lebih kreatif. Kemudian ada refleksi tentang kerapuhan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang rapuh, dan manusia itu membutuhkan Tuhan dan membutuhkan sesama dalam kehidupannya. Sehingga dia tulis di sini, I am nothing without God. Kemudian Allah tetap bekerja di masa pandemi ini. Pandemi ini menimbulkan krisis kehidupan secara multi aspek, dan oleh karenanya dukungan moral sangat penting untuk menjaga satu sama lain. Allah berkarya di tengah pandemi ini bersama umatnya. Pandemi menuntut perubahan radikal dalam hidup tentang cara pandang kita akan Tuhan dan kemakhlukan kita. Ini perlu menjadi titik pijak bagi kita semua dalam melihat dunia. Di masa pandemi ini menurut kami teologi harus berangkat juga dari refleksi atas pandemi. Kemudian menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang teologi macam apa atau refleksi teologi semacam apa yang kira-kira bisa dieksplor lebih luas lagi, diperkaya lebih dalam lagi, digali lagi di masa pandemi ini. Ada sejumlah tema teologis yang mengkristal dalam diskusi kelompok. Yang pertama adalah teologi ratapan. Ratapan itu bukan berarti tanda kurang iman, tapi ratapan justru bagian dari iman, bagian dari cry kepada Tuhan, tangisan kepada Tuhan, teriakan kepada Tuhan, tanda keberserahan kepada Tuhan. Kemudian teologi solidaritas seperti yang telah ditekankan terus sepanjang percakapan kita 3 hari ini, bahwa solidaritas itu penting. Kemudian juga solidaritas persaudaraan itu penting, sehingga teologi solidaritas menjadi alternatif teologi yang bisa digali lebih dalam lagi dan dikembangkan lagi. Kemudian juga teologi keluarga. Kenapa teologi keluarga? Karena sebagian besar dari kita semua itu berada di rumah, sehingga keluarga menjadi basis kita, rumah menjadi basis kita dalam beraktivitas, dalam berkarya, dan oleh karenanya penguatan keluarga, pengokohan keluarga, ketahanan keluarga menjadi suatu aspek yang sangat krusial di dalam pembentukan spiritualitas, karena keluarga sekarang menjadi mesbah, sehingga teologi keluarga menjadi suatu sisi dari teologi yang perlu ditunjukkan. Kemudian teologi daya lenting atau teologi resiliensi, teologi trauma, kemudian teologi keramah tamahan yang juga berfokus pada alam, tidak hanya di antara manusia tapi pada alam juga. Kemudian yang menarik juga, dan ini juga berkaca atau bercermin dari pengalaman kita 2 hari lalu dengan Pak Wati Longshar, berteologi dari ranah pedesaan, teologi tani. Ini penting untuk dikembangkan. Dan lalu juga ada yang menarik, teologi kesehatan yang holistik, teologi bencana yang seimbang di antara teodise, kosmosentrisme, dan antroposentrisme. Kemudian pertanyaan nomor 3 tentang kira-kira apa yang bisa diintegrasikan dalam kurikulum STT ataupun pembelajaran di gereja. Yang pertama ada masukan tentang pengajaran
penghiburan dan pengharapan di tengah kedukaan, tentang mental health, tentang Allah yang terbatas, dan bahwa keterpaparan itu bukan aib. Kemudian gereja dan STT perlu hadir dengan tindakan nyata yang menjawab kebutuhan jemaat. Gereja yang mengembangkan hospitality, gereja yang bercorak filiarki, dan gereja yang dinamis. Kemudian juga kajian dan praksis teologi pertanian menjadi suatu alternatif yang bisa diperkaya dalam kurikulum teologi kita. Gereja harus bisa mewartakan kebaikan, kekuatan, motivasi, dan juga menyatakan kasih Allah. Ada satu poin yang juga menarik. Gereja perlu memiliki mata kuliah ekoteologi dalam kurikulum karena bicara pandemi tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang alam. Ada juga banyak literatur yang membahas bahwa pandemi COVID-19 itu juga terkait erat dengan urbanisasi. Ketika semakin mendekatnya masyarakat perkotaan dengan daerah-daerah yang harusnya bukan menjadi wilayah yang diindustrialisasi atau dikomersialisasikan, tapi karena itu terjadi maka semakin dekatlah kemungkinan atau semakin besarlah kemungkinan manusia itu bisa terpapar oleh virus yang aturan ditularkannya hanya animal to animal, tapi kena ke manusia juga. Dan itu berkaitan sekali dengan ekoteologi atau situasi ekologi, sehingga ekoteologi menjadi suatu hal yang perlu diangkat di sini. Kemudian STT menjadi dapur pejuang kehidupan dan pelatihan agar para seminarian bisa menjadi pelayan yang sensitif sosial. Lantas juga poin menarik juga, devosi daring membantu menghidupkan semangat ekumenisme gereja yang melampaui batas-batas organisasi. Teologi pemulihan kontekstual yang holistik, gereja dan STT perlu hadir menjadi melalui bahan pengajaran yang menyentuh kebutuhan jemaat, mengintensifkan mata kuliah pastoral, lalu memasukkan mata kuliah ini juga menarik, ekonomi kreatif dan juga kewirausahaan, pembinaan kekokohan keluarga. Itu pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat, kami semua sepakat bahwa harapan kami kelompok agar ketiga lembaga ini, Perwati, juga Persetia, dan juga BPK Gunung Mulia dapat terus bekerja sama, terus berkolaborasi, baik secara virtual maupun melalui berbagai media lainnya. Jadi memperkuat kehadiran tiga lembaga melalui berbagai media untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama yang membutuhkan. Sekian kesimpulan dari kelompok 4. Terima kasih Deo, terima kasih Bapak Ibu kelompok 4. Silakan jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan atau meminta informasi lanjutan terkait presentasi kelompok 4, saya persilahkan. Silakan langsung open mic saja. Tidak ada? Wah, kayaknya sehati semua kita ya. Hampir dengan semua kelompok. Terima kasih Deo dan teman-teman. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan Ketua atau Sekretaris kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin kalau boleh Sekretaris ya, karena saya kurang membaca ini ya. Ya, silakan. Tadi siapa sekretarisnya Bapak? Ada Desri dan Bruri. Oh, silakan. Ada masalah dengan mata saya dengan monitor ini ya. Baik. Silakan teman-teman yang jadi sekretaris. Pecah hurufnya saya lihat. Ada sekretaris? Desri ada? Atau Pak Bruri? Kalau tidak ada, mungkin salah satu anggota kelompok boleh bantu membacakan yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di layar. Pak Franklin mungkin? Franklin Purba? Ya, Pak Franklin boleh bantu. Silakan Pak Franklin. Ada Pak Franklin? Oke, baik Pak. Ya, saya coba ya. Ya, silakan Pak. Ya, untuk dari kelompok 2, hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk pertanyaan pertama adalah terkait dengan refleksi tadi Pak ya. Maaf di sini nggak muncul. Refleksi teologis antara anggota kelompok di tengah pandemi. Ya, jadi yang pertama terkait dengan dampak pembelajaran daring ya. Jadi semua lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan teologi, sangat terdampak dengan adanya pandemi ini.
yaitu salah satunya adalah yang terutama itu pembelajaran secara daring. Kemudian bagaimana mencoba mendekati pandemi dari segala sisi, ya. Jadi topik makin kompleks begitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Munte ya kalau penjelasan saya kurang mantap gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seolah dipaksa masuk ke negeri asing. Nanti mungkin bisa tambahkan karena bagian ini tadi saya belum join. Dipaksa masuk ke negeri asing itu artinya seperti kita berada dalam satu situasi dan keadaan yang kita merasa asing di tengah-tengah keadaan pandemi ini, gitu ya. Kemudian refleksi juga yang lain adalah menjadi lebih aware dengan tubuh, karena bidikan daripada pandemi ini adalah tentu tubuh kita, ya, tubuh kita, diri kita, sesama kita yang diserang atau yang terpapar adalah tubuh kita, sehingga perlu refleksi bagaimana kita memelihara tubuh, bagaimana kita menjaga diri dan juga tentu orang-orang lain dan orang-orang yang kita kasihi, sehingga meningkatkan tentu dalam hal ini meningkatkan kesehatan, kepedulian pada tubuh, membagi waktu dan seterusnya terkait dengan kesehatan pribadi masing-masing. Dan ini juga masih berkaitan bagaimana kita memakai tubuh secara lebih positif, ya. Nah, rekan-rekan yang lain juga menambahkan bahwa gereja dan sekolah tetap memberi alternatif agar orang tetap gembira di masa kelam. Jadi memang di dalam sesi-sesi kita memang ada penekanan tentang bagaimana kita meratap gitu ya. Tetapi pada sisi yang lain juga kita tidak terpaku atau semata-mata meratap saja, tetapi juga harus gembira ya, karena kalau meratap saja tadi disampaikan oleh rekan, malah imun kita jadi turun, kurang lebih begitu ya. Kalau bisa juga dikembangkan bagaimana kita tetap bersukacita, tetap bergembira di dalam keadaan yang sulit seperti saat-saat ini. Kemudian juga refleksi yang lain adalah bagaimana memulai dari hal-hal yang sederhana melalui karya nyata bagi jemaat. Jadi seperti tadi juga di dalam sesi itu tanggung jawab ya, tanggung jawab hari kemarin ya, bagaimana kita mengembangkan tanggung jawab dari masing-masing kita, masing-masing institusi, mungkin dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, gereja, dan lembaga-lembaga pelayanan itu melakukan hal-hal yang konkret, hal-hal yang sederhana, tetapi itu bisa berdampak dimulai dari lingkungan-lingkungan yang terdekat ya, juga bagi jemaat. Kemudian yang kedua, ini adalah yang kedua tadi adalah bagaimana alternatif teologi yang ditawarkan ya Pak ya. Ya. Alternatif teologi yang ditawarkan yang pertama adalah teologi dapur ya. Teologi dapur ini berfokus pada bagaimana menolong orang-orang terinspirasi tadi dari sharing dari rekan kita yang berbagi tentang pelayanan yang konkret ya, menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan ya, melalui yang disebut sebagai teologi dapur ya, pelayanan melalui dapur. Dapurlah sentral daripada kehidupan kita dalam arti secara fisikal ya, secara jasmani ya. Kita membutuhkan makanan, khususnya juga orang-orang yang diisolasi atau karantina itu mereka tidak bisa berbuat banyak, mereka perlu ditolong begitu ya dalam keadaan pandemi ini. Nah, ini memberikan inspirasi, ide bagaimana mengembangkan teologi dapur. Kemudian teologi penyadaran diri terhadap tanggung jawab menanggulangi bencana kemanusiaan. Jadi teologi penyadaran ini terkait dengan tanggung jawab juga ya, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, gereja, lembaga pelayanan termasuk STT, lembaga-lembaga Kristen, dan juga tentu pada level bangsa dan negara kita bertanggung jawab ya. Tadi dari sharing para penulis itu menonjolkan tentang kalau tidak bisa membantu jangan mengganggu, kurang lebih begitu ya. Jadi kita
penyadaran tentang tanggung jawab mulai dari diri sendiri sampai kepada level yang lebih luas begitu. Yang kedua tadi berkaitan ini juga adalah teologi perubahan. Jadi teologi perubahan itu adalah kita tahu dengan adanya pandemi ini segala sesuatu berubah, sistem berubah, tata cara kerja berubah. Jadi yang ditawarkan juga adalah teologi perubahan ya, bagaimana beradaptasi, bagaimana menyesuaikan diri dalam tata cara dan prosedur-prosedur yang baru di dalam kehidupan ini, termasuk dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian teologi kehidupan baru meninggalkan kebiasaan lama. Jadi ini kurang lebih sama. Kemudian berteologi secara paradoksal ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya tadi dengan di tengah duka cita kita juga tetap harus memelihara hati yang bersuka cita. Jadi tidak terbenam pada hanya duka citanya, tetapi kita juga mengembangkan pada situasi kegembiraan ya. Jadi seperti seolah bertolak belakang begitu. Kemudian teologi yang menyentuh kesehatan mental. Kita tahu bahwa melalui pandemi ini bukan saja orang-orang yang terpapar COVID yang tentu bergumul dengan kesehatannya, tapi keluarganya, orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin dalam level seperti pendidikan teologi, ketika ada kasus-kasus COVID di kampus, itu pasti akan menguras emosi, menguras perasaan, menguras pemikiran bagaimana menanggulangi dan menyelesaikan. Ya, jadi ini sangat penting untuk dipikirkan. Kemudian teologi bencana, tadi memang sudah diingatkan pada beberapa waktu yang lalu, sudah ada buku yang diterbitkan terkait dengan ini, bagaimana itu dikontekstualkan lagi pada masa pandemi ini ya. Jadi pemikiran tentang teologi bencana ini terus bisa dikembangkan. Kemudian teologi publik ini tadi disampaikan oleh rekan kami juga di kelompok 2, bagaimana kehadiran, maksudnya begini, penanggulangan bencana kemanusiaan ini, pandemi ini tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Jadi harus berkolaborasi. Artinya gereja dengan pihak lain, orang-orang Kristen, umat Kristen, orang percaya itu tidak bisa sendirian. Jadi harus berkolaborasi, bersama-sama menanggulangi, bahkan lintas agama, lintas kepercayaan begitu ya, bahkan lintas institusi. Jadi tidak bisa lagi masing-masing. Orang Kristen hadir di ruang publik, gereja hadir di ruang publik, bagaimana ini bisa dikembangkan. Kemudian teologi kepedulian yang lebih pada tindakan, jadi tidak hanya sekedar pada ide gagasan, tapi bagaimana tindakan-tindakan konkret nyata yang bisa diwujudkan begitu ya. Kemudian tadi teologi perubahan sudah, teologi cyber memasuki teknologi ya, teknologi. Kita tahu bahwa salah satu teknologi yang bermanfaat besar ya, internet dan digital ya, memang sekarang ini adalah digital era. Ini perlu juga dipelajari lebih dalam dengan mengembangkan teologi cyber ini. Kemudian tadi yang juga cukup banyak dibahas adalah teologi tubuh ya, teologi tubuh yang sekaligus mulia tetapi juga rapuh, yang terpecah. Jadi pusat daripada paparan COVID ini kan pada tubuh manusia. Jadi di atas sudah dikatakan tadi aware terhadap tubuh. Kita juga perlu mengembangkan teologi tubuh. Tubuhlah menjadi bagian yang mendapatkan katakanlah penderitaan ya, yang utama pada pandemi COVID ini ya, di mana rapuh tapi juga adalah tubuh yang mulia, terpecah ingat tentang bagaimana Kristus sendiri memberikan tubuhnya ya sebagai kurban ya, terpecah dikatakan kita ingat melalui perjamuan kudus biasanya ya. Kemudian teologi estetika, masih ada keindahan yang bisa disyukuri. Jadi di tengah pandemi ini tidak hanya kemurungan, tidak hanya hal-hal yang tampaknya itu mencekam atau buruk gitu ya, tetapi banyak hal yang bisa disyukuri. Yang perlu dikembangkan adalah teologi estetika ini. Kita bisa mensyukuri ciptaan Tuhan, kita bisa mensyukuri keadaan-keadaan tertentu yang Tuhan izinkan, sehingga itu bisa membangun kehidupan yang lebih baik tentunya. Kemudian teologi komunikasi. Teologi komunikasi ini kita berkomunikasi pada zaman sekarang, termasuk seperti kita saat ini, inilah bagian dari komunikasi.
Jadi komunikasi sudah menjadi salah satu sarana yang dimediasi oleh teknologi ya. Jadi bagaimana lalu lintas termasuk juga di dalamnya tentu terkait dengan komunikasi itu di dalamnya apakah ada hoax atau tidak dan seterusnya, maka ini perlu dikembangkan di dalam kehidupan orang percaya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampaknya kira-kira bagaimana desain kurikulum di perguruan tinggi teologi, STT dan juga pengajaran di gereja. Nah, yang pertama adalah program kompleksitas sosial lebih menjangkau masyarakat luas ya. Jadi program kompleksitas artinya ini adalah nanti mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Artinya masalah kita sekarang ini sudah kompleks gitu ya. Jadi masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah-masalah bahkan kehidupan di ranah keyakinan, iman dan seterusnya, ini sangat kompleks sekali dan bagaimana menjangkau ya masyarakat luas itu sebabnya perlu ada pembelajaran yang dikembangkan di dalam pendidikan tinggi sehingga itu menjadi lebih konkret. Kemudian STT mesti melakukan perubahan proses belajar mengajar. Ini tentu terkait juga tadi dengan perubahan moda belajar dari luring ke daring salah satunya ya. Kemudian lembaga gereja juga harus lebih terbuka, lebih maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya pikir ini juga sama bagaimana STT mengembangkan supaya STT dan gereja itu lebih open ya terhadap situasi yang berkembang, tidak hanya berkutat di dalam kehidupan di dalam ruang gereja atau ruang sekolah teologi. Kemudian kurikulum yang peka dan terbuka. Jadi ini berkaitan juga dengan rekomendasi teologi yang di atas itu terkait dengan kepedulian ya, kepedulian, kepekaan, keterbukaan. Kemudian membekali mahasiswa dengan creative thinking dan critical thinking. Jadi ini penekanan tadi bahwa perguruan tinggi itu adalah tempat pendidikan tinggi di mana para pemimpin, calon pemimpin di masa depan mungkin 5-10 tahun ke depan dilahirkan dari pendidikan tinggi teologi. Jadi sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang mencetak atau membentuk para mahasiswa yang kelak menjadi hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di berbagai ladang pelayanan itu dengan melatih mereka memikirkan alternatif solusi pemecahan masalah, termasuk seperti keadaan sekarang ini ya, pandemi COVID ini. Critical thinking juga bagaimana berpikir secara mendalam untuk memahami fenomena keadaan situasi sehingga memberikan pencerahan bagi jemaat gitu. Kemudian mahasiswa dan jemaat perlu dibekali untuk tanggap konflik dan bencana. Ini hampir sama tadi di atas teologi bencana. Kemudian mata kuliah praktik menyesuaikan dengan situasi sosial. Jadi perlu dikembangkan juga atau ditambahkan materi-materi dalam perkuliahan atau mata kuliah khusus bagaimana mengkaitkan teologi dengan kehidupan nyata di masyarakat gitu ya. Kemudian perubahan kurikulum soal pandangan teologi sesuai praksis kebutuhan pelayanan di jemaat. Jadi tadi dikaitkan juga dengan kontekstual gitu ya. Jadi teologi tadi rekan saya mengatakan bagaimana teologi sistematika yang kelihatan rumit itu dipraktekkan di dalam kehidupan berjemaat ya. Bahasa yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana bisa dipraktekkan dan dirasakan oleh jemaat. Kemudian yang keempat itu terkait dengan rekomendasi ya. Jadi rekomendasi pada Perwati, Persetia dan PPK Gunung Mulia. Yang pertama adalah event seperti Semiloka ini membantu membuka jaringan dan wawasan. Jadi tentu jaringan di antara semua peserta. Yang kedua wawasan memberikan berbagai perspektif dan sudut pandang yang sangat berguna mencerahkan di dalam menyikapi keadaan-keadaan seperti pandemi ini. Yang kedua adalah teologi tubuh bisa dimasukkan dalam kurikulum. Dan jika berkenan juga BPK Gunung Mulia bisa bersama-sama bekerja sama untuk menerbitkan buku-buku yang terkait dengan teologi tubuh. Kemudian
Yang berikutnya adalah kegiatan lebih praktis menghadapi situasi pandemik, melibatkan praktisi dan ilmuwan serta pihak medis. Jadi kalau dilihat di sini adalah bukan hanya sekedar multidisiplin tapi interdisiplin gitu ya. Bagaimana mencari sebuah solusi bagi masalah-masalah dengan melibatkan disiplin ilmu lain. Pendekatannya itu adalah interdisiplin. Kemudian diharapkan bahwa ditindaklanjuti dalam webinar yang lebih konkret. Misalnya tadi kalau ada usulan terkait dengan teologi tubuh dan juga teologi yang lain bisa dikonkretkan dalam bentuk webinar khusus membahas dan mengembangkan tema-tema ini gitu ya. Kemudian usulan lain adalah berkolaborasi terus saling menguatkan di situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi jadi diharapkan melalui Semiloka ini terbangun satu kolaborasi untuk saling menguatkan dengan yang lainnya. Kemudian rekomendasi lagi adalah tulisan atau buku yang lebih populer supaya bisa dipahami jemaat. Artinya bagaimana BPK juga bisa bekerja sama barangkali menghasilkan tulisan-tulisan yang populer dan mudah dipahami oleh jemaat. Mungkin tidak hanya dalam bentuk hard copy, tapi bisa dalam bentuk e-book atau bentuk-bentuk lain yang bisa mudah diakses, didapatkan menjadi bahan bacaan bagi jemaat di masa-masa seperti saat sekarang ini. Baik. Barangkali itu Terima dari kasih, Pak Monte Pak bisa menambahkan Franklin. barangkali. Terima kasih Bu Bertina. Ya, sama-sama. Saya kira sudah cukup ya, karena sudah lewat waktunya, dari 7 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada satu tanggapan mungkin dari kelompok lain, jika ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Ya, saya kira cukup dari teman-teman semua. Terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus untuk semua kelompok yang sangat hangat diskusinya dan memberi kepada kita ada banyak sekali masukan, banyak sekali input, baik untuk personal maupun untuk organisasi. Ya, saya akan stop share di sini. Bapak Ibu,